CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada langkah demonstrasi kontekstual saat ini, kami berlatih mempraktekkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus CGP akan berganti peran sebagai pengamat, coach, dan coachee yang melakukan 3 tahapan, yaitu pra-supervisi, supervisi, dan pasca-supervisi. Siklus 1. Pada siklus 1, pembagian perannya sebagai berikut. CGPA berperan sebagai supervisor atau pengamat, CGPB berperan sebagai coach, dan CGPC berperan sebagai coachee. Adapun tahapan siklusnya sebagai berikut. Siklus 2. Pada siklus 2, pembagian perannya sebagai berikut. CGPB berperan sebagai pengamat, CGPC berperan sebagai coach, dan CGPA berperan sebagai coaching. Adapun tahapan pada siklus 2 adalah sebagai berikut. Yang terakhir, siklus 3. Pada siklus 3, CGPC berperan sebagai pengamat, CGPA berperan sebagai coach, dan CGPB berperan sebagai coaching. Dan tahapan pada siklus 3 adalah sebagai berikut. Berikut ini video praktek percakapan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Yogyakarta. Saya Suratno dari SMA Negeri 6 Yogyakarta. Saya Katarina Sri Sudarmi dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Saya Sugeng Trihardono dari SMP Johannes Bosco Yogyakarta. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Ratno. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat dan penuh dengan ceria. Amin, puji Tuhan, sehat selalu. Pak Ratno, pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching, ya. Dan Pak Ratno akan menjadi coach, ya. Maka ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Untuk yang pertama ini Pak Ratno, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kesempatan ini? Oke, terima kasih Pak Sugeng. Untuk kesempatan kali ini, kompetensi coaching yang bisa dikembangkan adalah nanti sebagai pendengar yang aktif, Ya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, baik, luar biasa. Kemudian kompetensi apa yang akan lebih ingin dikembangkan oleh Pak Ratno dalam melaksanakan coaching saat ini? Ya, Pak Sugeng, tadi kan ada 2 kompetensi yang bisa dikembangkan ya. Tadi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan. Saya rasa mungkin untuk bisa lebih dalam proses lakukan, saya ingin nanti lebih spesifikasi dalam mengajukan pertanyaan biar nanti bisa menjadi semua yang kita dapatkan secara optimal. Baik Pak Ratno. Berarti Pak Ratno ingin menggali dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali apa yang akan dikehendaki oleh coaching. Ya. Seperti itu. Baik Pak Ratno, yang terakhir ini indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan oleh Pak Ratno pada kesempatan coaching saat ini apa ya? Oke, mungkin nanti untuk indikator biar nanti proses coaching yang saya lakukan adalah nanti bisa memaksimalkan potensi atau alternatif solusi dari yang dihadapi dari uji yang akan saya pelajari ujian nanti. Terus yang kedua, saya akan menerapkan
Tirta sehingga nanti bisa efektif dan menghasilkan sesuatu solusi yang lebih baik. Baik Pak Ratno, semoga nanti di dalam proses coaching bisa terlaksana dengan baik dan harapan Pak Ratno bisa terlaksana sehingga alur Tirta yang Pak Ratno rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Siap Pak Ratno, Ya. selamat melakukan coaching. Ya, siap. Pak Sugeng. Oke, selamat sore Bu Katrin. Selamat sore Pak Ratno. Gimana kabar hari ini Bu Katrin? Lumayan kurang enak. Ada yang bisa kita obrolkan begitu? Bisa Pak, maka ini karena saya merasa kurang nyaman ini, saya minta tolong jenengan untuk mungkin saya berbagi cerita. Oke, iya. Siap. Kira-kira apa sih Bu masalah yang Bu hadapi sekarang ini? Hari ini saya ingin mendapatkan pencerahan Pak, karena hari ini saat saya ngajar itu pokoknya tidak nyaman. Jadi saya pengen ada teman yang bisa saya ajak ngobrol sehingga nanti saya mendapatkan pencerahan. Tidak nyamannya itu kenapa? Biasanya anak-anak itu responnya bagus saat proses pembelajaran, tetapi hari ini hampir 10 anak itu responnya kurang bagus. Jadi saya penasaran, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, Itu sudah berapa hari Bu yang responsnya terus gitu? 2 kali ini. 2 kali ya? Ya, mungkin karena model pembelajaran saya itu apakah masih sama dengan 2 minggu yang lalu? Karena gini Pak, kita ganti materi. Nah, biasanya anak-anak itu juga responnya bagus, tapi setelah ganti materi kok malah terjadi penurunan. Oke. Berarti sebelumnya, berarti nanti tujuan yang ingin Bu Katrin harapkan dari proses kita ngomong maksudnya apa sebenarnya yang diharapkan? Pencerahan. Pencerahan ya, pencerahan terkait dengan tadi agar anak menjadi lebih responsif gitu ya. Iya, agar anak menjadi lebih responsif. Oke, siap. Terus Ibu Katrin melihat anak-anak tidak responsif itu kira-kira indikasinya apa Bu yang bisa anak tidak responsif? Indikasi yang saya lihat itu, kalau saya tanya, itu saya harus mendekat dulu, Begitu. sehingga anak baru mau menjawab. Kalau saya keliling, baru anak itu mau menjawab atau mau memberikan tanggapan. Tapi kalau saya di depan, anak-anak yang di belakang itu kembali ke posisi awal Pak. Oh, gitu. Mereka cuek. Itu aja ya. Mungkin ada lagi Bu, indikasi yang Ibu Katrin, mungkin dari anak-anak mungkin belum sarapan atau bagaimana? Karena pembelajaran saya itu kan siang hari Pak, jadi anak-anak sudah sarapan, saya tahu karena mereka membawa bekal ke sekolah. Ya. Tapi kok mereka malah ini, ada yang meletakkan kepala di atas meja gitu. Ya. Padahal waktunya kan belum waktu tidur siang kalau di rumah. Jadi kenapa kok anak-anak kok itu tadi responnya kurang? Oke, berarti yang identifikasi yang Bu Katrin lihat dari apa tadi, kalau ditanya anak tidak respon, terus kalau keliling penonton anak baru mendengarkan, kalau tidak berarti dianggap lalu gitu ya. Terus mungkin lebih banyak harus disentil dulu Bu tadi ya. Terus malas saja anaknya. Oke, Bu Katrin, kira-kira kalau Bu Katrin menghadapi seperti itu, rencana yang ingin Bu Katrin lakukan apa untuk agar anak lebih responsif tadi? Mungkin Pak, model pembelajaran saya mungkin saya ganti atau gimana. Pokoknya saya pengen anak itu kembali terlibat aktif gitu dalam pembelajaran. Jadi langkah yang mungkin bisa saya ambil adalah mengganti model pembelajarannya sehingga anak-anak itu terlibat aktif. Kalau kemarin yang dilakukan selain itu apa yang dilakukan? Kalau kemarin itu ya
modelnya sudah melibatkan anak aktif, tetapi mungkin karena materinya yang berbeda, sehingga saya harus mencari model yang cocok untuk materi yang sekarang. Gitu ya. Iya. Oke, berarti sudah dilakukan pembelajaran dengan metode mengatur anak ya. Iya. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira pengaktifan yang sudah dilakukan kemarin itu sampai kira-kira di level berapa? Kalau kemarin itu level 5. 5 ya. Iya. Level 5. Terus yang pengen Bu Katrin harapkan apa? Di level berapa kira-kira? Untuk sekarang saya sepertinya pengennya ke 8. 8 ya, berarti anak lebih banyak yang Ya. aktivitasasi Bu ya. Ya, betul. Oke, tadi Bu Katrin mengatakan akan menggunakan metode pembelajaran yang baru untuk lebih mengatur anak. Kira-kira yang Ibu Katrin bisa lakukan dengan pembelajaran seperti apa? Pembelajaran yang melibatkan anak, Ya, kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan. mengenalkan ya. Jadi sersan gitu Pak. Oke, sersan. Serius tapi santai. Ya, sehingga anak-anak nyaman dulu. Sehingga kalau mereka nyaman, pasti akan responnya itu akan bagus. Itu menurut saya. Oke, tadi Bu Katrin sudah mencoba yang pertama menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, kelas yang sersan, serius tapi santai, terus lebih banyak melibatkan anak gitu ya. Iya. Selain itu pernah dicoba dengan cara apa mungkin untuk lebih banyak melibatkan anak? Kalau yang saya pernah coba dengan modal pembelajaran praktek Pak. Contoh prakteknya. Itu seperti apa Bu? Bisa disampaikan? Misalnya anak saya suruh mengamati bentuk daun pohon yang bercabang dan misalnya bentuk daun pohon yang tidak bercabang. Nah itu kan mereka praktek Pak. Ya. Mengamati yang ada di lingkungan sekolah. Nah itu menuntut anak benar-benar dia harus bergerak. Gitu ya. Dan setelah dicoba dengan model praktek tadi, sudah mulai lebih banyak melaksanakan ya? Iya, anak-anak menjadi lebih aktif. Ya. Oke Bu, tadi sudah banyak yang Ibu pengen lakukan, ada dengan lebih banyak melibatkan anak, menciptakan suasana menyenangkan, sersan yaitu sersan tapi santai, terus tadi pembelajaran praktek. Oke, itu sudah banyak direncanakan. Terus kalau Ibu sudah punya rencana nanti kira-kira kapan itu mau dilaksanakan? Dalam beberapa hari? Ya ini harus saya laksanakan minggu depan karena Minggu depan, pelajaran ya? saya itu kan seminggu 2 kali. Oke. Nah ini sudah di akhir minggu sehingga segera sebenarnya, maka karena segera itu ya berarti minggu depan harus sudah saya laksanakan. Oke, berarti minggu depan sudah siap mulai dieksekusi ya, Ya, ya. gitu, Terus Pak. kira-kira mungkin support apa sih yang Ibu butuhkan selain dari siswa untuk mungkin dari sekolah yang untuk dengan keadaan seperti ini Bu? Support yang saya butuhkan itu ya tentu saja peralatan yang ada di laboratorium, kemudian bahan-bahan yang habis pakai. Ya. Jadi misalnya seperti kopi, teh, gula, garam itu kan bahan-bahan yang habis pakai. Sehingga itu harapannya saya disupport oleh sekolah. Oh ya, itu terkait dengan aktivitas pembelajaran anak Bu ya? Iya. Oke, mungkin yang selama ini supportingnya sekolah bagaimana Bu? Selama ini supporting sekolah bagus karena sekolah sudah menyediakan alat-alat untuk praktek yang memadai untuk pelajaran saya. Oke, berarti tadi Bu Katrin sudah bisa merumuskan ya apa yang perlu dilakukan dan butuh katalis atau support apa yang perlu dilaksanakan. Ya, terus saya tunggu nanti Bu ya, kalau minggu depan sudah mulai dilakukan, saya tunggu aksinya untuk pelaksanaan ini. Iya Pak. Oke, mungkin apa yang dirasakan Bu Katrin setelah kita merasakan ngobrol-ngobrol saudara ini? Saya mendapatkan sesuatu yang membuka pikiran saya bahwa saya ternyata bisa dengan cara ini, sehingga anak-anak itu akan lebih senang. Artinya banyak hal dicoba, hal baru Ya, betul. Oke. Oke, Bu Katrin, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi bisa meringankan atau mungkin bisa membantu dalam proses untuk menambah anak biar lebih aktif dalam pembelajaran. Saya tunggu kabar Bu Katrin ya di depan ya. Saya yang berterima kasih Pak karena saya sudah dibantu untuk
membuka atau keluar dari permasalahan yang saya hadapi hari ini. Oke, terima kasih Bu. Oke, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Ratno. Selamat sore Pak Sugeng. Ya, bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan coaching dengan teman Bapak Bu Catherine? Oke, saya merasakan tadi saya sudah banyak ngobrol dengan Bu Catherine dan Bu Catherine sudah banyak bercerita mengungkapkan permasalahannya, terus kemudian beliau juga mengungkapkan pengennya seperti apa, terus di samping itu juga beliau sudah bisa mengungkapkan ide-ide untuk solusinya, dan juga beliau sudah mengungkapkan kapan itu akan dilaksanakan untuk dieksekusi. Jadi beliau tadi merasa lebih nyaman dan punya rasa bersenang ya, karena sudah bisa memenuhinya dan bisa ada solusinya seperti itu. Oke, luar biasa. Lalu dari proses coaching tadi, indikator apa yang sudah diterapkan, Pak? Oke, tadi selama proses coaching yang saya lakukan, saya beranggapan bahwa saya sudah melaksanakan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Terus kemudian dari kompetensi inti coaching yang ada, saya sudah melakukan tadi mendengarkan dengan aktif, terus kemudian kehadiran penuh, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan dengan rasa tadi. Oke Pak, jadi sama dengan apa yang saya catat dari ketika saya mendengarkan dan mengikuti pelaksanaan coaching Bapak Pak Ratno dengan Bu Catherine tadi, ya alur tirta itu sudah bisa dilaksanakan ya Pak ya, dan itu luar biasa. Semoga harapannya ini bisa ditingkatkan kembali untuk proses-proses berikutnya. Kemudian pertanyaan terakhir ya, kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang akan dikembangkan dari Bapak? Oke, tadi yang pengen saya lebih kembangkan adalah tentang kehadiran penumpang, karena saya merasa bahwa saya terkadang-kadang itu pengen kurang bisa mendengarkan baiknya. Maka tadi saya Catherine dalam penyampaiannya mungkin agak seperti buru-buru, maka mungkin bisa diterapkan stop ya. Jadi dia bisa menerapkan sesuatunya itu dengan lebih tenang dan bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu Pak bisa kembangkan tadi. Oke, luar biasa sekali Pak Ratno. Proses coaching sudah bisa dilaksanakan dengan baik, dan harapannya nanti untuk ke depan itu terus bisa dikembangkan sehingga bisa meningkatkan potensi akademik. Oke, terima kasih masukan. Terima kasih sekali atas masukan kita hari ini. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Bu Catherine. Oke Pak Sugeng, ini kan jenengan nanti mau mengadakan coaching. Ya. Nah, nanti saya akan melakukan pengamatan apakah jenengan sudah melalui tahapan bagaimana seorang coach memberikan coaching pada coachee. Nah, saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa untuk pengamatan ini rubriknya adalah bagaimana jenengan menyampaikan berdasarkan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama tentang kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ada pun kompetensi inti dari coaching itu sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, dan terakhir itu mendengarkan dengan rasa. Nah, yang di sini untuk penilaian saya nanti meliputi pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Bagaimana Pak Sugeng, sudah siap? Siap Bu. Oke. Nah, dari kompetensi inti coaching, mana yang ingin jenengan kembangkan Pak? Baik Ibu, terkait dengan kompetensi inti dari coaching, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif.
aktif. Oke, jadi nanti jenengan ingin mengembangkan bagaimana jenengan sebagai seorang coach itu hadir penuh dalam proses coaching dan berlaku sebagai pendengar yang aktif Ya, untuk praktek coaching jenengan. Nah, bagian mana yang lebih spesifik lagi yang ingin jenengan kembangkan, Pak? ya nanti saya akan menggunakan alur digital di dalam saya melaksanakan coaching kepada teman saya. Oke. Dan saya akan dari alur Tirta tersebut saya bisa menggali ide ataupun gagasan karena saya akan mendengarkan dengan aktif. Oke, baik. Jadi jenengan ingin mengembangkan bagaimana agar jenengan itu bisa mendengarkan aktif dari proses coaching yang Ya. akan jenengan lakukan. Ya. Kemudian, nah, indikatornya apa kalau jenengan itu sudah berhasil melakukan coaching dan berlaku sebagai pendengar yang aktif? Baik Bu, kalau saya sudah melakukan coaching dengan baik, saya akan melakukannya sesuai dengan alur Tirta yang sudah ditetapkan. Ya, kemudian saya dapat menggali ide dari coach saya terkait dengan permasalahan yang dihadapi sehingga coach saya bisa menemukan dan menyelesaikan masalahnya dengan mandiri seperti itu Bu. Oke, baik Pak Sugeng. Tujuan jenengan sudah paham dengan tujuan yang akan jenengan lalui, yang akan jenengan capai. Semoga jenengan benar-benar bisa berlaku sebagai seorang pendengar yang baik, kemudian bisa menunjukkan kehadiran penuh, dan harapannya nanti jenengan bisa juga menggali potensi yang dimiliki oleh coaching jenengan sehingga coaching itu bisa menemukan solusinya. Ya Bu, Oke. terima kasih. Semoga apa yang jenengan lakukan nanti menjadi bantuan yang sangat bermanfaat bagi coaching ya Pak. Ya Bu, terima kasih. Amin dan mohon doanya. Oke, selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu. Oke, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Ratno. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Sugeng. Alhamdulillah katanya baik-baik, dan mungkin nanti saya mau banyak ngobrol diskusi dengan Pak Sugeng ini. Oh baik Pak Ratno. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita bertemu Ya. untuk membicarakan apa yang mungkin dipikirkan oleh Pak Ratno. Iya, Pak Sugeng. Kira-kira ada apa Pak? Gini Pak Sugeng, saya kan ngajar matematika ya di kelas 10 ini. Nah, kebetulan beberapa kelas itu saya KBM kan, atau pembelajaran bersama saya itu saya mengamati bahwa motivasi dan konsentrasi belajar siswa itu dalam kelas kurang Pak Sugeng. Baik Pak. Jadi yang akan kita bicarakan pada sore hari ini bagaimana nanti permasalahan yang dihadapi Pak Ratno terkait dengan motivasi dari murid-murid Pak Ratno itu bisa teratasi gitu ya Pak ya. Betul, Pak Sugeng. Baik Pak Ratno, dalam hal ini kenapa ya Pak Ratno kok bisa menyampaikan hal itu? Ya, Kira-kira yang terjadi pada murid Pak Ratno itu apa? saya mengamati Pak Sugeng di beberapa kelas itu, kalau pas pembelajaran matematika anak-anak cenderung pasif, terus mereka kadang-kadang lebih banyak bermain dengan HP atau HP-nya yang bukan peruntukannya untuk pembelajaran matematika. Terus kemudian kalau diminta untuk mengerjakan soal, malas-malasan, jaga ke temennya Pak Sugeng, yang terjadi di beberapa kelas yang saya ambil itu. Dan saya melihat ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya ya. Antara lain mungkin kebetulan kondisi kelas 10 itu kan berada di samping lapangan basket. Jadi mungkin kalau pagi pembelajaran mereka banyak terganggu oleh suara anak-anak yang berteriak olahraga tadi. Jadi mereka kalau kita berikan materi terkadang terganggu konsentrasinya. Jadi mungkin minatnya atau motivasinya agak turun. Terus yang kedua kalau siang
Nah, mereka udah mulai timpuk atau mungkin tidak bersemangat lagi ya, mungkin lapar atau mungkin ngantuk gitu ya. Nah itu yang terjadi kondisinya pasti seperti itu. Iya, karena kelas yang dekat dengan lapangan basket, Ya, sehingga itu mengganggu proses pembelajaran. Kemudian kalau siang wes kelipuk ya bahasanya, itu sudah capek mungkin gitu ya, karena pelajaran matematika dilaksanakan di siang hari, mereka sudah males gitu ya Pak. Jadi ada dua hal yang akan kita diskusikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Ratno pada saat ini. Lalu Pak Ratno, kalau boleh tahu hal yang sudah dilakukan oleh Pak Ratno terkait dengan permasalahan yang dihadapi seperti apa ya Pak ya? Saya mencoba mengaktifkan anak untuk memotivasi mereka dengan cara saya bagi dalam beberapa kelompok beberapa kelompok, terus kemudian saya berikan lembar kerja atau LKPD. Samping itu juga saya mencoba memberikan materi ajarnya bisa berupa video atau mungkin semacam modul yang bisa mereka baca dan mereka diskusikan dalam satu kelompok tersebut. Baik Pak Ratno, jadi sudah ada dua alternatif ya dengan menggunakan LKPD lalu video modul. Nah, kalau melihat dari dua hal tersebut itu sebenarnya sudah suatu hal yang boleh dikatakan alternatif penyelesaian ya Pak ya, dari masalah yang dihadapi Pak Ratno. Ataukah mungkin ada alternatif lain Pak dari yang sudah Pak Ratno persiapkan ataupun sudah dilakukan tersebut supaya bisa menyelesaikan ataupun mungkin menjadi alternatif penyelesaian dari permasalahan tersebut? Oke, Mas mungkin yang sudah saya lakukan tadi ternyata memang dari sisi motivasinya ya, motivasi anak sudah mulai naik juga, sudah mulai ada tingkat perkembangan lebih menggembirakan. Artinya mereka sudah mulai bisa saling berdiskusi, mereka saling mencermati video yang ada, terus kemudian mereka bisa saling penalar ya dengan model yang saya berikan. Tapi ternyata perkembangan selanjutnya dan proses yang terjadi itu masih ada beberapa anak yang hanya pasif, pasif artinya dia hanya meneng, terus mungkin main sama temennya. Kan ada beberapa anak yang mungkin sebagai superior ya bapak itu ya, dia lebih menguasai dan anak itu hanya diem saja. Terus saya berpikir berarti ada sesuatu yang harus saya rubah kan, itu seperti itu gitu ya. Terus untuk yang pembelajaran materi selanjutnya saya coba itu saya coba kelompokkan lagi tapi berbeda dengan metodenya. Saya buat mereka berdasarkan kelompok sesuai dengan kompetensi awalnya. Artinya tingkat kemampuan awalnya itu saya ambil dari hasil ulangan harian materi sebelumnya. Coba saya kelompokkan, ada kemampuannya yang sedang, kemampuan rendah, sedang, dan kemampuan tinggi. Artinya dalam satu kelompok itu mereka sama-sama yang rendah dengan rendah, sedang dengan sedang, tinggi dengan tinggi. Terus kemudian saya berikan LKPD juga Pak Sugeng. LKPD-nya saya coba itu untuk yang rendah saya berikan banyak hint atau petunjuk-petunjuk. Mungkin clue-cluenya di situ lebih banyak. Terus yang sedang saya kurangi. Sementara yang kelompok tinggi tidak ada semacam hint atau petunjuknya. Nah, untuk pengelompokannya yang rendah tadi saya dekatkan dengan saya. Nanti kalau mereka banyak bertanya biar lebih intens gitu ya. Yang sedang agak di tengah, biar mereka lebih banyak diskusi dan mungkin saya letakkan di antara dengan yang kelompok tinggi biar mereka bisa saling bertanya dan support antara kelompok itu. Dan ternyata diskusi menarik, berdasarkan menarik. Sementara kelompok tinggi biarkan mereka berkeluar dengan kelompoknya sendiri tanpa ada petunjuk yang saya berikan. Ternyata luar biasa hasilnya itu. Tingkat konsentrasi mereka semakin meningkat, motivasi persaingannya juga mungkin semakin meningkat juga karena mereka merasa dalam satu kelompok ada ikatan yang dibicarakan itu soklok itu lah sebenarnya. Nah, jadi mereka mungkin bisa lebih enak enjoy dan diskusinya dan hasil yang diberikan di LKPD juga menunjukkan hasil signifikan seperti itu. Luar biasa ya, dari permasalahan yang dihadapi tadi Pak Ratno sudah bisa menyelesaikan ya, bisa merencanakan bagaimana saya ataupun Pak Ratno itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan melakukan tadi dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah ini
kalau boleh saya katakan ini sudah berdiferensiasi Ya, ya, Pak. berdiferensiasi tadi, Jadi berdiferensiasi. luar biasa sekali ini, saya bisa mencontoh ini nanti karena juga menjadi apa ya istilahnya satu hal baru ataupun yang bisa saya kembangkan nanti juga dalam saya mengajar juga. Luar biasa ini Pak Ratno, sudah melakukan dua hal yang sungguh luar biasa. Baik Pak Ratno, terkait dengan itu dari hal yang sudah dilakukan Pak Ratno tadi, masih mungkin nggak Pak ada terjadi sesuatu hal yang dialami oleh anak tersebut dalam kelompoknya itu, walaupun tadi mungkin sudah dikatakan oleh Pak Ratno kalau supaya ada ini kelompoknya sudah sesuai dengan tingkatannya, udah klop, udah cocok, tapi masih ada hal yang lain nggak Pak yang bisa terjadi? Oh ya, berdasarkan pengamatan kemarin itu ternyata masih ada beberapa anak yang kurang aktif dalam kelompoknya Pak Sugeng. Kurang aktif gini, misalkan dia hanya jaga atau hanya kadang-kadang itu pasang sama temennya yang lebih aktif dan mungkin lebih pandai menurut pandangan dia gitu ya. Dan anak itu lebih pasif. Nah itu ternyata muncul permasalahan itu pada waktu pengelompokan Pak. Terus saya mencoba berpikir kira-kira bagaimana ya dan untuk mencoba mengaktifkan anak tadi agar motivasinya timbul lebih dan dia bisa mampu atau mungkin mau berinteraksi dengan teman-teman secara lebih aktif gitu Pak sebenarnya. Setelah saya lihat ternyata di kelompok itu kan menjadi tanggung jawab kelompok ya. Artinya perlu ada semacam pemberian tanggung jawab pada anggota di masing-masing kelompok. Maka saya mencoba pengen mencoba nanti membuat semacam LKPD yang sudah tadi. Terus kemudian ditambah lagi kalau misalkan satu kelompok itu ada 5, saya akan mencoba memberikan permasalahan di LKPD sebanyak 5 juga. Artinya nanti satu kelompok dengan 5 orang anak akan diberikan tanggung jawab satu anak satu persoalan untuk diselesaikan. Walaupun cara pengerjaan mereka dalam satu kelompok diskusikan, tapi satu anak punya tanggung jawab sehingga mereka nanti pada waktu presentasi yang banyak pasif tadi jaga temennya itu akan timbul rasa tanggung jawab untuk mencoba mengungkapkan hasil diskusinya dengan bahasa seperti apa. Paling tidak sudah berani dulu untuk mewujudkan apa yang dia diskusikan tadi. Seperti itu rencananya. Luar biasa ini. Ternyata dari hal yang sudah dilakukan Pak Ratno tadi sudah dikelompokkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata masih ada permasalahan yang dihadapi dan Pak Ratno sudah merencanakan akan melakukan tindakan lagi menyelesaikan permasalahan yang muncul. Luar biasa ini Pak Ratno. Dan kalau boleh tahu Pak Ratno, kira-kira kapan ini akan dilaksanakan untuk rencana yang kedua tadi ya? Kalau rencana yang awal kan sudah dilaksanakan, tetapi sebelum rencananya, kira-kira Pak, sebelum Pak Ratno menjelaskan tentang rencana pelaksanaan itu, kalau itu diintervalkan kemampuan anak-anak atau murid-murid Pak Ratno sebelum pembelajaran dengan berkelompok atau berdiferensiasi dan setelah berdiferensiasi itu ada kenaikan di level berapa gitu ya maksudnya berarti kalau mungkin sebelum saya mencoba pengelompokan berdiferensiasi tadi mungkin ya intervalnya 5-6 lah paling nggak maksudnya. Terus kemudian saya mencoba hal baru tadi dengan pengelompokan sesuai dengan kemampuan awalnya ternyata ada perubahan signifikan yang mungkin sekitar 8 lah maksudnya 8. Istimewa sekali Pak, dari 5 menjadi 8 itu yang sudah terjadi ya. Dan besok kalau sesuai dengan rencana Pak Ratno mengantisipasi permasalahan yang ada lagi yang mungkin akan dilaksanakan pasti akan bertambah ya Pak ya. Ya, dan kalau boleh tahu ini rencananya mau dilaksanakan kapan? Saya sudah tidak sabar ini ingin melihat hasil yang sangat luar biasa ya. Karena itu kan baru pertemuan yang kemarin Pak Sugeng ya, dan masih ada materi lanjutannya karena belum selesai ya. Mungkin nanti rencana minggu depan ini Pak Sugeng saya sudah susun untuk LKPD-nya dan sudah susun untuk pengelompokannya
dan nanti tanggung jawab anak sudah mulai kita buat juga. Nah mungkin nanti karena waktu yang terbatas tidak semua kelompok itu bisa maju perangutannya, mungkin akan saya coba random biarkan semua siap. Saya random dengan mungkin pakai spin atau pakai apa itu nanti kelihatan tanpa direkayasa. Misalkan kelompok 2 dengan anggota 6 atau 2 bukan 2 3 berarti yang maju itu adalah kelompok 2 nomor anggota nomor 2 dengan permasalahan 2 yang disampaikan. Mungkin seperti itu kasusnya. Berarti anak-anak semuanya siap. Jadi mereka punya tanggung jawab sesuai dengan ketugasan masing-masing seperti itu. Bagus sekali Pak Ratno. Jadi tadi di awal permasalahan-permasalahan sudah diselesaikan, kemudian ada muncul permasalahan lagi dan sudah direncanakan untuk penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya tadi yang terakhir rencananya akan dilaksanakan di minggu depan. Kemudian yang akan diperbaiki adalah bagaimana menyempurnakan LKPD sesuai dengan tingkatan dari anak. Itu luar biasa sekali, cukup menginspirasi saya dan menjadi tambah ilmunya ini saya akan bertemu dengan Pak Ratno ini, dan semoga di minggu depan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Oke, saya terima kasih Mas Sugeng. Sudah banyak ngobrol, diskusi yang kita bangun dari awal sampai sekarang ini. Saya menjadi juga tercerahkan. Artinya yang kemarin itu bundet-bundet atau mungkin agak kurang terurai, sekarang sudah terurai dan saya sudah yakin apa yang saya lakukan tadi sudah dalam koridor sesuai apa tujuan tadi untuk meningkatkan motivasi dan konsentrasi belajar kepada siswa. Mudah-mudahan nanti ke depan saya akan mencoba praktekkan dan nanti pasti akan saya masukin untuk kita PGD dan bisa sama-sama bikin pembelajaran kita bersama. Ya, sungguh menjadi ini Pak, saya menjadi sangat ingin sekali cepat-cepat cepat-cepat mendengarkan hasil dari apa yang dilakukan oleh Pak Ratno. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya luar biasa. Baik Pak Ratno, sebelum kita akhiri pembicaraan kita, pertemuan kita, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan Pak? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Pak, karena kita sudah diskusi yang positif untuk saya bisa memberikan atau menguraikan permasalahan yang saya anggap kemarin itu terubek, terus sekarang sudah menjadi lebih baik dan mudah saya sudah lebih plong, lebih merasa lega. Mudah-mudahan nanti kedepannya rencana aksi saya bisa berjalan baik dan pastinya akan saya ceritakan kepada Pak Sugeng seperti itu. Baik Pak Ratno, terima kasih juga sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendengarkan permasalahan Pak Ratno dan bersama-sama kita saling belajar. Siap. Ya, dan saya berdoa semoga rencana yang Pak Ratno susun dan rencanakan itu bisa terlaksana. Ya, amin. Tunggu saya tunggu ya Pak Ratno kabar baiknya. Begitu Pak Ratno. Ya, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Oke. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Bu Catherine. Tadi jenengan sudah selesai ya melaksanakan coaching dengan coaching jenengan. Sudah Bu. Ya, dari yang jenengan lakukan saat coaching, apa yang sudah dilakukan dan indikator apa yang sudah jenengan terapkan? Baik Bu, saya merasakan bahwa ketika saya melakukan coaching, saya sudah melakukan dengan alur dikta. Oke, alur dikta sudah ya. Kemudian saya sudah mencoba menjadi pendengar yang baik karena dari apa yang disampaikan oleh teman saya, Pak Ratno, itu sudah saya dengarkan dengan seluruh hati saya sehingga saya bisa mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi pada Pak Ratno. Itu Bu. Oke, baik Pak. Jadi dari catatan yang tadi saya amati saat proses jenengan coaching dengan Pak Ratno, itu ada beberapa yang sudah saya catat dan sudah sesuai dengan yang jenengan lakukan. Ya, jadi jenengan sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian fokus dengan apa yang coach sampaikan sehingga jenengan bisa berlaku sebagai pendengar yang aktif. Kemudian jenengan juga sudah melakukan coaching
dengan alur theta sesuai tahapan-tahapannya. Gitu Pak Sugeng. Kemudian dari yang jenengan lakukan tadi, coaching tadi, kira-kira apa lagi yang ingin jenengan kembangkan Pak? Baik Ibu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa bahwa saya ingin mengembangkan terkait dengan menjadi pendengar yang lebih aktif, ya lebih aktif, sehingga saya nanti memang benar-benar bisa lebih banyak menggali ide atau gagasan dari coach saya. Oke, berarti dengan pengen lebih lagi bagaimana menjadi pendengar yang baik agar lebih bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach jenengan. Ya. Oke, semoga apa yang ingin jenengan kembangkan untuk kegiatan selanjutnya menjadi lebih atau akan tercapai ya Pak, sehingga coaching itu akan lebih bermakna dan menjadi bantuan tempat teman-teman jenengan untuk bisa mendapatkan solusi jika mereka sedang menghadapi masalah. Amin. Terima kasih Bu. Ya, saya menunggu ceritanya Pak Sugeng. Kalau nanti jenengan sudah habis coaching dengan teman yang lain mungkin, sehingga kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan itu betul-betul tercapai. Siap Bu, saya nanti akan dokumentasikan, dan kalau saya bertemu dengan Ibu, saya akan ceritakan apa yang sudah saya lakukan. Saya menunggu ceritanya. Selamat melakukan coaching kembali Pak. Terima kasih Bu. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Katrin. Selamat sore Pak Warno. Gimana kabar hari ini Bu Katrin? Kabar baik. Ya, oke Bu Katrin, sebelum nanti Bu Katrin melaksanakan coaching, mungkin kita akan berdiskusi sedikit dulu tentang apa itu yang terkait dengan coaching Bu Katrin ya. Mungkin nanti kita sudah tahu bahwa coaching itu nanti adalah menurut prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memasukkan kompetensi yang kita coach tadi. Terus kemudian ada beberapa kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengar yang aktif, mengajukan lanjut purpose, serta mendengarkan dengan rasa. Oke, Ya, mungkin dari hal-hal yang nanti pengen dilakukan, kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan? Gini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu dari mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya ini penting bagi saya seorang coach untuk bisa menggali pertanyaan. Dengan pertanyaan saya itu saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya. Oke, ya, berarti ada dua Bu ya, tadi pendengar yang aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari dua hal itu Bu Katrin, kompetensi mana yang ingin spesifik ingin diobservasi lebih dalam? Saya ingin lebih spesifik itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, dengan gimana? Kalau pertanyaan yang saya ajukan kepada coach itu berbobot, maka potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya itu akan lebih terbuka kembali, akan lebih dalam tergali, sehingga coach ini bisa menemukan solusinya untuk masalah yang dia hadapi Pak. Oke, baik, nanti kita akan melihat seperti apa Bu Katrin. Terus kira-kira Bu Katrin, menurut Bu Katrin indikator ketercapaian apa yang dari pengembangan yang ingin tadi itu? Oke. Indikator yang ingin saya capai kalau saya berhasil mengajukan pertanyaan berbobot adalah potensi dari coach saya itu akan tergali, terlihat dari solusi-solusi yang dia temukan sendiri itu akan beraneka ragam. Dan si coach saya itu nanti dia bisa menentukan mana solusi yang paling tepat. Oke, sip, sudah banyak diskusikan Bu Katrin, nanti kita tunggu dalam proses pelaksanaan coaching nanti ya. Oke, terima kasih Bu Katrin. Oke, sama-sama Pak. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Bu Katrin. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa Bu. Kabar saya hari ini luar biasa, tapi sedikit ada yang kurang nyaman saja di perasaan saya ini tuh, sehingga saya pengen
ketemu dengan Bu Catherine pada kesempatan sore hari ini. Makanya kemarin saya itu menyampaikan pesan lewat teman Bu Catherine, saya pengen ketemu dengan Bu Catherine. Ya, terima kasih ya sudah memberi kabar terlebih dahulu, karena kalau tidak diberi kabar saya pasti ada kegiatan lain yang harus saya selesaikan. Tapi karena jenengan sudah menghubungi saya, maka saya meluangkan waktu untuk bertemu, dan saya penasaran tuh jenengan itu sebenarnya ada apa gitu. Iya Bu, ini Bu, saya sebenarnya juga sebelumnya minta maaf karena saya harus menyela waktunya Bu Catherine di kesibukannya Bu Catherine yang saya paham itu sangat sibuk sekali. Ada hal yang pengen saya sampaikan Bu, begini, jadi kalau saya mengajar di kelas itu, beberapa anak saya itu atau murid saya itu kelihatan tidak serius gitu loh Bu, tidak serius dalam mengikuti pembelajaran saya, karena memang saya kan mengajar matematika yang itu, mengajar matematika di kelas 9. Jadi kalau matematika di kelas 9 kemudian melihat anak-anak tidak serius, tidak semangat, saya khawatirnya itu nanti nilai ASPD itu tidak menjadi baik Bu. Oke, jadi dengan hari ini, mungkin beberapa hari ya, jenengan mengalami bahwa murid kelas 9 yang mestinya menurut jenengan itu harus serius karena untuk mempersiapkan agar nilai ASPD-nya bagus, ternyata justru mereka tidak serius. Nah, jadi rencana tujuan kita ngobrol itu apa Pak? Ya, baik Bu, saya pengen pada kesempatan sore hari ini Bu Catherine bisa memberikan pencerahan kepada saya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, sehingga anak-anak yang tadi saya katakan tidak serius, tidak semangat di dalam belajar, lebih matematika, itu menjadi kembali lebih bersemangat seperti sebelum-sebelumnya gitu, walaupun mungkin pembelajaran yang lainnya begitu. Ya, baik, jadi pada intinya jenengan ingin agar anak-anak kembali bersemangat ya Pak, agar nanti nilai ASPD-nya itu meningkat sehingga mereka dapat mencari tempat pendidikan lebih lanjut yang sesuai dengan harapan orang tua dan cita-cita anak itu sendiri. Terus begitu Pak? Iya Bu, begitu Bu. Oke Pak Sugeng. Nah, dari masalah yang jenengan rasakan hari ini, hal apa yang sudah jenengan lakukan untuk tidak membayangkan apa sih yang harus Pak Sugeng lakukan? Gitu. Baik Bu, melihat hal tersebut saya kemarin sudah melakukan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang berbeda Bu. Karena biasanya kan anak-anak kalau hanya dijelaskan gitu kan mereka tidak akan tertarik. Lalu saya menggunakan metode diskusi dalam artian belajar kelompok. Mereka menyelesaikan masalah, artinya problem solving dari permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan. Mereka sudah cenderung bisa merasakan ada perubahan terkait dengan apa yang saya lakukan. Terbukti ada beberapa anak nih dalam beberapa kelompok itu yang sudah bisa bercerita kepada temannya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu Bu. Oke, baik, bagus sekali. Jenengan sudah mencoba mengubah metode dari metode ceramah menjadi metode kerja kelompok sehingga sudah ada perubahan gitu Pak. Iya. Sudah ada perubahan sehingga ada beberapa anak yang sudah bercerita yang sudah dapat menyampaikan kembali apa yang mereka dapat dari pelajaran matematika hari itu. Nah, dari perubahan yang Pak Sugeng lakukan itu kira-kira seberapa jauh hasil yang murid-murid Pak Sugeng yang mengalami perubahan.
Kalau dibuat skala dari 1 sampai 10 itu berada pada skala berapa? Baik Bu, sebelum saya melakukan perubahan metode dari yang saya mengajar secara ya istilahnya hanya menjelaskan begitu, sampai kemudian ketika saya merubah menjadi belajar berkelompok, mereka bisa menjelaskan kepada teman-temannya, itu sebelumnya saya merasa bahwa itu mereka di level 6 Ibu. Tetapi setelah ini, setelah saya melakukan perubahan, itu mereka berada di level 8. Jadi dengan selama ini merasa anak-anak berada di level 6. Ya. Kemudian setelah ada perubahan itu menjadi di level 8. Nah, saya ingin tahu apa arti angka 6 dan apa arti angka 8? Ya Bu, kalau angka 6 dan 8 itu digabung jadi siap Bu, maka saya siap menjawabnya. Iya. Iya Bu, jadi kalau 6 menurut saya anak-anak yang sebelum saya adakan perubahan metode itu, mereka masih belum mengerti sebenarnya konsep-konsep apa yang harus mereka kuasai di dalam penyelesaian masalah. Tetapi setelah mereka saya ubah menjadi kerja bersama atau dalam pelajaran kelompok, sehingga ada tutorial teman sebaya, mereka saling bisa bertanya, memberikan informasi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, itu meningkat menjadi 8. Artinya bahwa dari yang kelompok ataupun anak-anak yang kemarin itu nggak ngerti, itu sudah menjadi mengerti. Jadi indikatornya dari 6 menjadi 8 itu indikatornya anak yang kemarin belum mengerti konsep, setelah dengan metode kerja kelompok mereka menjadi mengerti konsep matematika, gitu Pak. Ya, itu yang dengan maksudkan dari indikator itu kira-kira Pak Sugeng menemukan enggak hambatan lain yang murid Pak Sugeng alami dalam belajar matematika? Baik Bu, ya kenapa saya tadi mengatakan indikatornya itu baru 8, karena memang saya melihat di dalam kelompok yang terakhir itu masih ada beberapa anak yang itu mereka masih dalam bahasa Jawa itu lalat luah gitu loh Bu. Mereka hanya pasrah sama temennya, karena kan saya sudah bagi dalam kelompok nih Bu ceritanya. Satu kelompok itu kan 4-5 anak, dan nanti dalam satu kelompok itu ada anak yang aktif, 1-2 aktif, tetapi nanti ada satu anak yang mengatakan bahwa kan dia bisa menyelesaikan Pak, saya ngikut aja. Nah ini Bu, sehingga saya merasa bahwa level 8 ini karena anak dalam satu kelompok itu belum semuanya memahami itu Bu. Oke. Nah dari hambatan yang jenengan sadari ya, nah Pak Sugeng sadari bahwa di kerja kelompok pun ternyata masih ada hal-hal yang membuat murid-murid itu tidak semuanya, atau belum semuanya menjadi paham konsep matematika. Nah dari hambatan tersebut Pak Sugeng kira-kira bisa menemukan solusinya tidak? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya tadi tujuan awal saya pengen diskusi dengan Bu Catherine ya, tapi kalau saya berpikir dari permasalahan yang saya hadapi ini tadi, saya merasa bahwa saya pengen anak saya yang dari level 8 itu, dari kelompok itu yang belum bisa maksimal, itu bisa saya maksimalkan dengan cara saya akan mencoba memenuhi kebutuhan belajar mereka itu seperti apa. Apakah itu kalau seandainya saya ajak santai gitu loh Bu ya, misalkan saya ajak santai belajar sambil lesehan, karena kan selama ini ketika belajar kelompok itu saya kondisikan
masih dalam kelompok di kelas Ya. dengan pengamatan saya. Oke. Tapi saya pengen tetap dalam kelompok, tetapi itu mereka bisa bekerja misalkan di perpustakaan nih. Ya. Nah, bisa di perpustakaan, kemudian bisa di selasar kelas dengan suasana santai mereka. Oke. Seperti itu Bu Ya. yang saya rencanakan. Baik, jangan mencoba memenuhi kebutuhan belajar. Ya. Bisa di perpustakaan, Ya. bisa di selasar, atau ada lagi nggak Pak cara dengan untuk memancing anak menjadi lebih tertarik untuk memahami konsep matematika selain dengan mencoba memenuhi kebutuhan belajar mereka. Baik Bu, karena kan sebenarnya kalau memenuhi kebutuhan belajar mereka itu sungguh sangat banyak ya Bu ya, karena kita harus melihat anak 1, 2, 3 itu seperti apa yang diperlukan, tetapi saya membuat mereka dalam kelompok, mereka akan saya minta untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ketika mereka misalkan kelompok A itu milih belajar di perpustakaan, ya itu harus ada yang bertanggung jawab bahwa dalam kelompok itu harus semuanya bisa ngerti konsepnya. Karena memang nanti tujuan saya setelah melaksanakan pembelajaran itu, menyelesaikan itu, kemudian mereka akan mempresentasikan, dan presentasi ini dilakukan oleh semua anggota kelompok. Jadi kan kalau misalkan nih satu kelompok itu ada satu anak yang nggak ngerti, kan berarti itu mereka tidak bertanggung jawab di sana. Maka saya akan melakukan ya istilahnya pemberian motivasi selanjutnya. Begitu Bu. Ya, kalau dari yang saya tangkap ya Pak, saya mencoba memahami dari solusi yang jenengan coba untuk lakukan. Jadi Pak Sugeng itu pengen memenuhi kebutuhan belajar anak, kemudian pengen anak-anak bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, dari hal-hal itu yang menjadi skala prioritas jenengan, Pak Sugeng pengen mana dulu tuh? Ya, Ya. siap Bu. Kalau menurut saya itu yang paling utama dan pertama itu adalah tanggung jawab dari mereka. Karena kalau dengan bertanggung jawab terhadap pilihan mereka, Ya. terhadap pilihan belajarnya mereka tadi, kemudian mau bagaimana, itu kan nanti akan mengacu pada pemahaman konsep. Kalau mereka bertanggung jawab, pasti konsepnya bisa dikuasai. Ya. Itu Bu menurut Oke. saya. Ya, bagus sekali Pak. Jadi Pak Sugeng pengen anak-anak itu menjadi lebih bertanggung jawab, sehingga kalau anak punya tanggung jawab itu pasti dia akan mengejar apa yang seharusnya dia kuasai. Itu Pak Sugeng? Iya Bu. Oke. Nah, strategi apa yang Pak Sugeng gunakan agar anak-anak atau agar metode jenengan ini nanti berhasil? Ya Bu, saya yang pasti akan memberitahukan ataupun menginformasikan hal tersebut rencana saya ini kepada sekolah Bu. Dalam hal ini kepala sekolah, Ya. sehingga mereka tidak akan, atau bapak kepala sekolah tidak akan kaget ketika anak-anak ini kok belajar di luar, anak-anak kok belajar di perpustakaan. Nah seperti itu. Lalu saya juga akan menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah seperti itu. Seperti itu Bu. Oke, itu strategi ya, Ya. untuk agar pembelajaran matematika kelas 9 ini menjadi lebih menarik, hasilnya menjadi lebih baik. Kemudian kira-kira rencana jenengan yang sangat bagus ini kapan akan dilaksanakan? Iya Bu, karena ini mereka sedang PTS ya Bu ya, sedang PTS dan berakhir itu di minggu ini, Ya. maka minggu depan saya akan melaksanakan itu. Tetapi sebelumnya saya akan diskusi dulu dengan bapak kepala sekolah terkait dengan rencana saya. Jadi minggu depan saya harap saya sudah bisa melaksanakan rencana saya Bu. Oke, baik. Sehingga ini ya segera gitu dengan Pak Sugeng menemui kepala sekolah, berdiskusi, kemudian menginformasikan kepada teman sejawat, menginformasikan kepada muridnya bahwa nanti untuk pertemuan yang akan datang Pak Sugeng akan melakukan beberapa hal baru,
sehingga anak akan menjadi lebih mudah memahami konsep matematika. Kira-kira Pak Sugeng bisa membayangkan ada gangguan nggak, ada hambatan lain nggak saat proses dengan menerapkan metode yang baru itu? Ya, saya berpikir hambatannya nanti ya adanya teman-teman yang lain gitu, dalam kelas yang lain itu teman-temannya, tetapi karena kita itu kan pembelajarannya mereka juga moving class Bu, jadi ya biasa, tapi dengan catatan bahwa saya sudah menekankan nilai tanggung jawab itu, maka saya yakin itu tidak akan terjadi. Karena kan di awal saya akan memberikan penekanan bahwa ini tanggung jawab kelompok kalian. Nah, sehingga apapun yang terjadi mereka akan dalam kelompok itu berusaha untuk mempertanggungjawabkan yang sudah saya berikan. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali. Dengan Pak Sugeng itu sudah bisa runtut ya, sebelum melaksanakan aksi Pak Sugeng berdiskusi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan teman sejawat, menyampaikan informasi kepada murid. Sepertinya itu nanti akan menjadi cerita yang menarik. Kalau kita nanti, saya dan Pak Sugeng bertemu kembali untuk pertemuan berikutnya, saya pasti akan menanti tuh cerita Pak Sugeng yang menarik, bagaimana hasil murid-murid Pak Sugeng bisa melewati. Saya Pak Sugeng bisa memberikan atau membersamai anak-anak belajar matematika jauh lebih baik gitu ya. Ya Bu, amin, mohon doanya Bu. Oke, gimana? Masih ada ganjalan lain atau yang ingin disampaikan? Ya tadi sebelum saya ketemu dengan Bu Catherine, wah ini pusing sekali Bu, kalau biasanya pagi ngopi, ini sudah ngopi tapi kok masih pusing gitu loh. Ternyata permasalahan seperti ini bisa diselesaikan ketika saya bertemu dengan Bu Catherine. Terima kasih sekali Bu Catherine sudah memberikan solusi atau membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sama-sama Pak Sugeng, saya juga ini belajar banyak dari cerita jenengan, bagaimana jenengan mencoba menyelesaikan atau mencari solusi yang ternyata semua masalah itu sepasang ya Pak. Ada masalah, pasti ada jawaban. Nah, pokoknya sukses gitu untuk langkah jenengan minggu depan, dan saya siap untuk menerima cerita yang membahagiakan. Sukses Pak Sugeng, tetap semangat agar jenengan tetap bahagia. Terima kasih. Juga bahagia. Terima kasih Bu Catherine. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya Bu ya. Sama-sama Pak Sugeng. Selamat sore. Selamat sore, Selamat Bu. melanjutkan aktivitas. Sukses. Terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore Bu Catherine. Selamat sore Pak Ratno. Ya, tadi Bu Catherine sudah melakukan coaching dengan teman yang mau coaching tadi. Ya. Saya ingin kita nanti berdiskusi Bu Catherine ya. Oke. Kira-kira Bu Catherine, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator keberhasilan dari Bu Catherine? Oke. Tadi yang sudah saya lakukan, saya mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu merangsang atau menggali atau memotivasi coach saya untuk mengetahui lebih dalam apa sih yang dia miliki, potensi apa yang sebenarnya sudah dia miliki, tapi hanya belum tergali, belum ter-up atau belum terangkat. Gitu ya. Ya. Artinya dari apa kemarin dari yang kompetensi di coaching, berarti yang sudah Ibu Catherine inginkan kan ada dua. Ya. Nah, itu sudah sesuai dengan berarti ya. Ya, karena dua hal yang ingin saya capai, yaitu bagaimana saya menjadi bisa mendengarkan aktif dan bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Itu saya coba dan saya usahakan tercapai Pak. Dengan saya tetap mendengarkan apa yang coach saya sampaikan, kemudian saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi coach itu menggali apa yang sebenarnya dia miliki. Oke, berarti sesuai yang Bu Catherine sampaikan tadi,
hampir sama ya, seperti catatan Iya. saya tadi selama proses dalam pengamatan Iya. antara Bu Katrin yang sebagai coach dengan yang di coaching tadi. Iya. Oke, yang terakhir Bu Katrin ini, Iya. kira-kira dari kompetensi coaching yang ada itu, kompetensi apa lagi yang pengen Bu Katrin apa namanya kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mendengarkan dengan rasa. Oh, Itu mungkin yang ingin saya gali lebih lagi untuk saya dapat membantu teman bagaimana teman itu menemukan solusi. ya, Gitu. ya. Itu Pak yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi. Oke, baik, Bu Katrin sudah bagus, sudah baik dirasakan tadi untuk proses coachingnya, dan saya nanti pengen mendengar cerita menarik lagi dari Bu Katrin selama proses coaching yang dilakukan dengan mungkin teman yang lain biar kita bisa saling berbagi prakteknya. Iya. Terima kasih Bu Katrin untuk kesempatan pada saya tadi. Terasa Iya. cukup ya. Iya. Terima kasih sekali Bu Katrin ya. Sama-sama Iya. Pak. Ye.